setuju. Tadi ada satu kalimat yang saya pegang waktu Pak Hendrik berkata, kalau saudara melakukan sesuatu yang sama seperti tahun lalu, maka hasilnya akan sama seperti tahun lalu. Bahkan ada satu quotes yang berkata, itu adalah ekspektasi dari orang bodoh, doing the same thing over and over and expecting something different. Melakukan sesuatu yang sama tetapi mengharapkan sesuatu hasil yang berbeda. Nah, saya sungguh berdoa di retret kali ini saudara bisa sungguh-sungguh mendapat rema, mendapat satu firman, satu benih ilahi yang kuat. Saudara, saya mau jelaskan secara singkat. Saudara mungkin bisa maju dikit ya, atau nggak apa-apa. Saudara, saya akan coba jelaskan singkat apa yang kami dapat untuk retret ini, saudara. Tema retret kita apa namanya? Apa namanya? Taktik. Nah, saudara, ini tema sejujurnya saya dan Ibu Iin yang dapatkan. Dan waktu kami doakan, saya itu cuma dapat gini. Tuhan tuh cuma bilang tentang awalnya aircraft carrier. Saudara, aircraft carrier itu apa sih sebenarnya? Aircraft carrier itu kalau bahasa Indonesia kapal induk. Kapal induk itu adalah sebuah kapal di mana pesawat tempur akan mendarat. Siapa yang di sini sempat nonton film The Maverick, Top Gun? Saudara ingat? Itu pesawatnya Tom Cruise itu di kapal induk. Saudara tahu ya? Ada satu kapal besar yang membawa semua pesawat-pesawat. Dan pesawat itu akan diisi bensin, diberikan visi, diantar ke target, dan pesawat itu akan pergi. Nah, waktu kami menyiapkan retret, ibu itu cuma bilang gini, retret ini sama persis seperti aircraft carrier. Saya tahu saudara ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Lampung, Sumsel, Aceh, dan yang saya tahu kelas Petrus. Saudara semua kelas Petrus ya. Ini semua isinya adalah hamba-hamba Tuhan dan para pemimpin-pemimpin, betul? Full timer. Kebanyakan saudara ini panggilanmu atau saudara sudah ada di dalam ladang pelayanan, betul ya? Gak nyasar ya? Dan waktu Tuhan bilang gini, mereka ini tidak disiapkan untuk tinggal di Bekasi. Saudara ini tidak disiapkan untuk tinggal bersama-sama dengan Bu Iin. Ya, pengennya sama Bu Iin terus, pengennya tinggal di Mahanaim terus. Beberapa orang bilang di Mahanaim itu rasanya kayak di surga. Dan saya mau katakan, pulang, buatlah surgamu sendiri. Di sini ada yang dari Malaysia ya, pas ternyata di sini juga. Boleh katakan yang dari Malaysia? Nah, boleh beri tepuk tangan. Ini gembala saya selama di Malaysia, saudara. Dan saudara ini akan diperlengkapi, dikasih semua bom yang terbaik, dikasih bensin yang terbaik. Setelah itu saudara harus pulang balik. Kerjakan lawatan, kerjakan tanggung jawabmu di kotamu masing-masing. Nah, itu TAC yang pertama, The Aircraft Carrier. Sama-sama katakan 1, 2, 3, The Aircraft Carrier. Tapi TIC selanjutnya adalah singkatan ini semua. Waktu kami berdoa, Tuhan cuma bilang ini, ada triumph itu kemenangan. Ada tireless, saudara tidak akan letih. Saudara tough yet tender hearted. Saudara ini kuat, saudara ini kokoh, tetapi hatinya lemah lembut. Luar biasa ya. Saudara incredible, saudara infinite, saudara luar biasa, dan saudara tak terbatas, dan yang luar biasa, impossible to be defeated. Tidak mungkin terkalahkan. Boleh senggol kiri kanannya, aku impossible to be defeated. Dan C yang terakhir, coachable, cheerful, cosmic and complete. Saudara bisa dididik coachable. Banyak orang itu jago tetapi nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, sesukanya sendiri. Pokoknya saya mau gaya saya sendiri, cara saya sendiri. Tapi saudara akan jadi coachable. Saudara akan bisa di coaching, saudara bisa dididik, saudara bisa diarahkan, dan saudara tetap cheerful. Happy nggak saudara di tempat ini? Ini pantat saya udah basah kuyup saudara. Saya nggak tahu saudara nasibnya gimana. Yang pasti saya salah ambil tempat duduk di tempat Pak Hendrik itu Pak. Nanti pulang basah Pak. Tapi kita tetap happy, amin. Saudara buat lawatan tapi mukanya murung, nggak bisa. Kita terima taktik, amin. C-nya cheerful, cosmic itu ilahi saudara.
Saudara bukan cuma menguasai yang di bumi, saudara menguasai yang di alam ilahi, saudara. Dan yang terakhir komplit. Komplit itu utuh. Tadi Pak Hendrik bilang banyak orang itu hamba Tuhan. Dia jago di depan panggung, di belakang punya banyak masalah. Itu belum utuh. Dan saya berdoa, saya pun berdoa untuk diri saya. Kita pulang, kita akan sama-sama terima semua ini. Amin. Siapa yang siap terima semua ini? Amin. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang incredible and infinite. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Incredible and, saudara, luar biasa, dan saudara tak terbatas. Boleh saya minta ayatnya ditampilkan? Saudara, ini adalah firman Tuhan dan pesan Tuhan buat setiap saudara. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Saudara melihat perbuatanmu, orang banyak akan takjub, tetapi memuliakannya Tuhan. Mereka nggak memuliakan saudara, mereka nggak memuliakan tubuhmu, mereka nggak memuliakan pelayananmu, mereka memuliakan Allah. Dan mereka takut akan Allah, kagum akan Allah. Katanya hari ini kami menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Bahasa Inggrisnya incredible things. Saudara tahu lagunya ya? Sebab Tuhan itu Allah yang heran. Saudara tahu lagunya? Dulu papa saya bilang gini, itu lagu tuh nggak masuk akal. Namanya juga Tuhan, masa mengherankan? Ya memang. Dan di Alkitab ditulis, saudara akan melakukan perkara-perkara yang mengherankan, incredible things. Buat retret di tengah mungkin banyak orang liburan, saudara kumpul di tempat ini, menghabiskan uang 1,5 miliar, hujan-hujan pantatnya basah, tetap duduk dengerin firman Tuhan. Itu mengherankan, saudara. Orang banyak pilih liburan, saudara pilih retret, tidur rame-rame dengan 20 orang. Jangan bilang ada yang ngorok, jangan-jangan saudara yang ngorok nanti. Tapi itu incredible things, dan itu gak cukup. Saudara pulang dari tempat ini, saudara akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Dan yang ajaib yang kedua adalah Mazmur 147 ayat yang kelima. Besarlah Tuhan, sekali lagi ujungnya Tuhan, dan berlimpah kekuatan, bijaksananya infinite, tak terhingga. Saudara, kalau bapakmu itu infinite, kita ini anak, setuju? Saya suka bingung kalau ada orang bilang, Pak, kok Elion mirip banget sama bapak? Ya memang anak saya lah. Kalau kita ini mirip Tuhan, ya memang harusnya begitu. Dan Tuhan itu di Alkitab ditulis gini, infinite. Jadi bagian kita juga apa? Infinite. Nah, tapi gini yang menjadi masalah. Oke, kita akan masuk ya. Yang menjadi masalah, gimana Tuhan kita bisa nikmatin incredible and infinite. Tadi banyak ya, boleh saya minta balik ke gambar yang tadi, yang taktik dengan semua berkat-berkat. Ini berkat ini akan sangat banyak. Tapi kalau saudara terima 2 ini aja, ini udah ajaib, mandraguna bahasa saya. Saudara pulang, saudara melakukan perkara-perkara mengherankan. Semua orang bilang gak mungkin bisa ngumpulin 10.000 orang di Aceh. Saudara melakukan, kenapa? Incredible things. Dan yang dahsyat, uangmu infinite. Nah, luar biasa lagi gak? Cintamu infinite, kekuatanmu infinite. Dan saudara terima semua berkat-berkat ini. Tapi yang sering kali ada lagi, saudara pulang, saudara beli baju baru, saudara terima barang profetik yang baru, tapi nggak ada yang saudara terima di jadi daging itu. Saya kemarin ngomong di youth, saya bilang ini, kalau saya retret, sejujurnya itu ada trauma di alam bawah sadar saya. Saudara, ini bukan retret pertama kita. Saya mau tanya, siapa saudara ikut retret Sword and Shield? Boleh angkat tangan? Siapa yang ikut retret yang tahun lalu 1, 2, 3 Let's Shine? Oke. Ini bukan retret pertama kita. Saya pernah buat retret anak-anak muda, mulai dari Glorious Invasion, Amplify. Kita pernah bikin retret Greater Generation. Dan kemarin saya bilang ke anak-anak muda, setiap kali kita KKR minimal 1.200 anak-anak muda kumpul. Hari ini segitu lagi kok yang datang, 200 orang lagi kok. Kita bikin KKR anak muda 1.200, 2.000 orang kumpul. Waktu kita bikin pertemuan selanjutnya, paling sisa 200. Kemana yang lain? Kita bikin KKR demi KKR. Bahkan waktu persiapan KKR ini, saya itu bilang ke Ibu Panglima seperti ini, Bu, gimana ya caranya
supaya kita ini bisa sharing dan jemaat itu jadi daging. Saya bilang gini, Bu, saya kenal satu orang, dia selama sekian belas tahun ikut pelayanan Bahtera. Tapi hari ini jemaatnya dari sekian belas tahun lalu tetap aja segitu, 5 orang. Greater Generation ikut, apalagi Sword and Shield ikut, 1, 2, 3 Let's Shine ikut, 1, 2, 3, 4 Let's Shine mungkin dia ikut lagi. Tapi gak ada yang jadi daging dalam hidupnya. Berapa banyak ikut retret, berapa banyak ikut kebaktian Mahanaim setiap minggu, tapi tetap mepet di keuangan, tetap punya masalah di keluarga mereka. Saya bersaksi saudara, di doa pagi waktu itu saya baru dapat uang sangat banyak, dapat berkat sangat banyak buat ngelunasin GWR. Dan di hari yang sama satpam saya ngutang 300.000 saudara, karena sama sekali gak punya uang. Di saat saya bisa melunaskan 3 miliar di Tangerang, security yang tinggal di bawah saya loh, unit di bawah saya, ngutang 300.000. Saudara bisa bayangin, satu dapat 3 miliar, yang satu ngutang 300.000. Saudara tahu itu jauh banget, saudara ngerti? Di saat saya ini punya rumah dikasih penthouse, saya dikasih apartemen. Penthouse dan apartemen itu dua yang berbeda. Penthouse 5 kamar, apartemen satu lagi. Satpam saya datang buat apa? Pinjem duit untuk kontrak rumah di hari yang sama. Dan saya cuma bilang gini, apa yang salah Tuhan? Mereka datang retret setiap tahun kok. Tahun depan kita bikin retret, saya rasa 80% saudara datang lagi. Saudara terima lagi. Maaf, beberapa saudara akan rebah, beberapa saudara terima semua yang terbaik. Pulang, nothing happen kok. Pulang, gak ada yang berubah kok. Selama 1 tahun pelayananmu akan gitu-gitu aja, gak ada yang naik, gak ada loncatan iman, gak ada keberanian untuk melangkah. Hari ini saya mau coba pelan-pelan, dan setelah ini kita akan sama-sama ada activity, ada aktivitas yang mau kita lakuin, dan saya berharap saya bisa selesai tidak terlalu lama, karena saya tahu beberapa saudara ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sumatera, katanya 3 hari 3 malam belum mandi katanya. Puji Tuhan, kehujanan kan, Tuhan itu baik memang. Minimal keciprat, Tuhan tuh adil. Saya berharap kita bisa selesai lebih awal, saudara bisa istirahat, besok saudara bisa lebih fresh, amin. Sepakat? Tapi saya minta saudara fokus bentar. Habakuk 2 ayat 1. Dan Tuhan tuh bilang ini yang jadi masalah. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Banyak orang kelewat, banyak orang cuma menantikan, mereka nggak pernah ninjau. Nanti saya akan coba bahas. Makanya Tuhan berkata gini, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, saya mau jelasin. Oke, saya minta loncat dulu ke Yusuf. Saudara, hari itu Yusuf dapat mimpi. Dia mendapat mimpi bagaimana ada ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri, kemudian berkas-berkas dari saudara-saudaranya menyembah. Ada satu mimpi, satu lagi bahkan bulan, bintang menyembah. Saudara, Yusuf itu adalah orang yang dahsyat dan luar biasa. Tapi Yusuf nggak tahu caranya ke sana gimana, betul? Yusuf cuma cerita ke semua orang, sama seperti kebanyakan orang Bahtera. Kamu tahu nggak ada tumen? Cara pakainya gimana? Nggak tahu, pokoknya lempar aja. Terus apa yang terjadi? Ya nggak tahu. Pokoknya kata buin sakti. Itu Yusuf. Hasilnya Yusuf apa? Nggak lama kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya. Karena itu kebanyakan orang Bahtera. Kenapa kita dibenci semua orang? Yusuf ini nggak tahu arah penglihatannya kemana. Saudara bisa ngikutin sampai di sini? Dia dapat yang dari Tuhan. Seperti tadi kata Pak Hendrik, saudara akan terima power, saudara akan terima authority. Tapi saudara nggak tahu cara ke situ gimana. Dan saudara cuma, oh ya pokoknya aku terima the power. Saudara pulang, saudara tunjuk, kasih mobilmu ke saya. Nah itulah Yusuf. Yusuf nggak pernah tahu dia harus ngapain.
Dan itu yang membuat dia 14 tahun harus diproses Tuhan. Sampai masuk ke penjara yang paling gelap. Dia jadi budak. Dia dijual saudara-saudara. Dia dikhianati. Dia dapat visi. Dia dapat penglihatan. Dia dapat nubuatan. Dia dapat janji Tuhan. Tapi dia nggak pernah tahu caranya gimana ke sana. Saudara, seberapa banyak saudara ikut retret dari tahun lalu? Hari ini. Hari ini kan saudara udah dapat minimal 2 sesi. Ini sesi ketiga. Saudara dapat apa? Saudara mungkin di sesi pertama saudara dapat tentang jangan menyerah. Ayo. Tadi sesinya Bu Iren ya tadi ya. Tireless. Impossible to be defeated. Ya, tapi itu cuma jadi mimpi. Saudara cuma lihat itu dari jauh. Dan saudara gak pernah ambil langkah gimana cara aku mengeksekusi mimpi. Saya lanjutkan, beda dengan Daud. Daud dapat visi. Visinya apa? Membangun bait Allah. Betul? Walaupun kemudian yang harus mengeksekusi anaknya. Saudara bisa tahu betapa tragisnya itu. Hari itu Salomo tidak mungkin diurapi menjadi raja sebelum Daud mati. Dan kalau harus menunggu Salomo membangun bait Allah waktu dia jadi raja, artinya harus tunggu Daud mati. Jadi itu artinya Daud menyiapkan sesuatu yang bahkan dia nggak akan lihat wujudnya. Saudara anggap? Tapi tetap Daud menyiapkan. Ini Alkitab ditulis 1 Tawarik 22 ayat 2-17. Nanti saudara baca di rumah ayat. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing, tukang-tukang pemahat batu, banyaknya besi, paku-paku, pintu gerbang tidak terbilang banyaknya, mengadakan persediaan. Dia kumpulin donatur-donatur, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini ada 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, ada tembaga, bla 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 bla. Dan itu kalau dihitung, talenta emasnya berharga 3.400 triliun rupiah, peraknya 510 triliun rupiah, dan keperluan-keperluan yang lain itu kira-kira 380 triliun rupiah. Itu kira-kira 380 triliun, saudara bisa beli 20 juta motor, 1 juta rumah. Itu persediaan yang disiapkan oleh Daud untuk visi yang dia lihat. Saudara anggap sampai di sini? Daud itu bukan cuman punya mimpi angan-angan siang bolong. Daud menyiapkan. Bilang kiri kanannya menyiapkan. Saya mau cerita saudara. Ini diantara saudara dan saya. Sejak saya mungkin kuliah, saya memutuskan masuk pelayanan. Dan saya tahu ujungnya pelayanan Mahanaim pasti akan diserahkan ke saya. Sejak hari itu, ketakutan terbesar saya adalah apa? Kalau one day Ibu Iin pulang ke surga duluan. Itu adalah pil pahit yang harus saya telan. Pilihan saya 2. Kita berdoa lawatan terjadi pengangkatan, atau kalau tidak, kalau ini kehidupan masih jalan 50 tahun lagi, artinya Ibu Iin akan berumur 108 tahun kira-kira. Ibu Iin antara sudah jadi nenek-nenek atau pulang duluan ke surga. Itu artinya saya yang berumur 50 tahun lagi 78 tahun, dan Elion berumur 60 tahun, mungkin saya sudah gendong cucu. Pelayanan ini akan dipegang sama saya. Sejak hari itu saya memutuskan, setiap pagi mata saya terbuka, saya berkata, maybe today is the day. Mungkin hari ini adalah hari Ibu Iin dipanggil Tuhan ke surga. Kalau belum, bagus, terpujilah nama Tuhan, saya masih punya waktu untuk upgrade. Oke? Kalau saya nggak punya waktu banyak, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kenal semua unit di mana ini. Suka nggak suka, saya ini anak muda, emosi saya suka meledak-ledak. Saya nggak sabar kalau ngelihat ada unit yang lamban, saya betak. Tapi saya harus ingatkan diri saya, Jos, ingat, one day mereka akan jadi timmu. Dan saya cuma gini, Tuhan, apa yang harus saya siapin? Belajar khotbah, belajar ngatur acara. Saudara, saya umur 28 tahun. Saudara bisa lihat hampir semua IO ini anak-anak muda. Semua ngatur makanan, ngangkut makanan. Itu semua unit yang saya pegang. Saudara. Itu apa? Itu alat magang untuk one day Mahanaim ini akan saya pegang. Saudara nangkap?
Itu cara saya menyiapkan diri saya untuk mimpi dan visi yang Tuhan kasih. Meskipun visi itu menyakitkan buat saya, tapi saya prepare. Begitu Bu In bilang, ayo loncat, ambil GWR. Buat saya sederhana. Anggap aja itu persiapan. Kalau one day saya pegang Mahanaim, saya harus bikin King Saltar. Ya udah toh, ambil. Saya menyiapkan. Saya bukan orang yang di siang bolong, oh ya one day saya akan jadi pemimpin besar. Dan saya petatang tanpa menyiapkan. No. Saya menyiapkan lebih keras dari yang lain. Saudara tanya istri saya, mau ada acara apapun, saya akan pasti bangun lebih pagi 1 jam dari seharusnya. Buat apa? Doa. Baca Alkitab, baca buku, doa, tanya Tuhan. Kadang saya ngantuk, saya cuma mandi air dingin. Saya cuma, Tuhan, apa yang mau kamu ngomong hari ini? 1 jam. Saya baca buku, saya dengar khotbah. Saudara, masuklah ke mobil saya, antara radio Talitakum atau khotbah. Di rumah saya 24 jam. Kenapa? Saya prepare. Saya bukan orang yang mimpi di siang bolong, no. Saya tahu ada mimpi lawatan, amin. Ibu In berkata tentang ada ledakan lawatan. Sederhana kok. Kita mau ada lawatan, soundman kita siapa? Contoh, sekarang semua lapangan tiba-tiba dipenuhi jiwa-jiwa. Siapa yang siap khotbah? Makanya saya memastikan anak-anak muda saya semua, saya latih, mereka bisa khotbah, mereka bisa main musik, mereka bisa jadi WL, mereka bisa doain orang. Kenapa? Saya nggak pernah tahu kapan lawatan itu datang. Di saat semua yang lain memutuskan, seperti kata Habakuk tadi, cuman berdiri tegak dan cuman menantikan. Saya memutuskan untuk meninjau dan mempersiapkan. Saudara, undanglah anak-anak youth saya khotbah di gereja. Mereka pasti bisa khotbah. Random aja pilih. Pilih aja yang dari Bekasi ya. Kalau yang dari kota-kota memang masih banyak yang perlu di-upgrade, karena disuruh Zoom aja malas. Tapi yang di bawah saya langsung tunjuk aja. Yang paling pasif, yang tadi naik-naik ke tenda itu loh. Itu bukan kuli, itu gembala itu. Jemaatnya saya nggak tahu, ada 20, ada sekian rumah singgah, dia khotbah keliling. Dia kakar di depan ribuan orang. Kesembuhan ilahi yang tadi ngangkat itu loh. Kami prepare. Karena saya berkata, begitu ada ledakan lawatan, begitu lawatan itu boom, Tuhan turunkan. Siapa yang siap? Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku siap khotbah? Saudara tahu, saya pernah dipanggil khotbah di satu tempat. Hari itu saya berkata, Pak, kami mau dong dimuridkan. Orang-orang biasa ya, kami mau dong seperti anak-anak muda jadi roh. Kami mau dong keren, bla bla bla. Orang itu kan sukanya gitu ya. Sukanya ngelihat yang kerennya doang di luar. Saya bilang, oke, gampang Bu. Sekarang satu, mimpi kita sama-sama lawatan kan? Iya, sekarang ibu belajar jadi soundman. Begitu lawatan kita butuh soundman kok. Wah, nggak bisa Pak, saya udah tua Pak. Oke, ibu belajar khotbah deh. Wah, nggak bisa, saya gagap Pak. Main musik, apalagi jari saya gendut Pak. Nah terus kamu tuh mau dilatih mau apa? Saya bilang. Dan saya berdoa saudara menjadi generasi Petrus yang berbeda. Kita nggak cuma lihat mimpi lawatan di awang-awang, nanti begitu ada lawatan saudara jadi supporter akhir zaman. Bu Iin. Saudara tepuk tangan di belakang. Oh enggak Pak, saya donaturnya, tapi nabur cuma 1 juta. Saudara tahu ini pengeluaran 1,5 M. 1 jutamu nggak berasa saudara. Kalau saudara mau nabur 2 M. Nah kami senyum dikit lah. Meskipun pengeluaran kami bulanan 3 M, tapi oke lah 2 M. Tangkap saudara. Banyak orang itu seperti Yusuf. Dengar mimpiku, Tuhan mau datang, lawatan. Saudara tahu orang-orang seperti itu? Terus apa yang kamu siapin? Nggak ada. Pulang, tidur, main game. Yuk Mobile Legend kumpul. Kami kumpul, kami drill. Saudara tahu kalau anak-anak kami drill. Khotbah 10 menit. Latihan aja. Emang ada yang manggil Pak? Nggak ada. Kami siapin aja one day kan. Kami latihan jadi WL.
Saya latihan keyboard. Emang ada yang minta Bapak jadi main keyboard? Oh, nggak akan laku, Pak. Saingan saya begini kok. Tapi oke, one day ada lawatan, saya harus pergi ke pedalaman sendiri. Oke, minimal kunci C, saya pastikan lawatan turun. Jangan minta dipraktekin, minder saya. Tapi kalau kepepet, keluar ilahinya. Kunci C. Sisanya transpose, pencet. Saya belajar vokal. Jangan bandingkan sama Calvi. Minimal 5 hari KKR, saudara tunggu sampai hari kelima. Suara saya nggak akan berkurang. Tetap menggelegar dari hari ini sampai selama-lamanya. Kenapa? Latihan vokal kok. Banyak orang kan gini, lawatan. Oke, lu mau belajar vokal, oh nggak usah, itu mah bagian yang lain. Hari pertama khotbah, besoknya suaranya nggak keluar. Lu mau ngomong lawatan gimana? Daud menyiapkan dari tukang, kontraktor, bahan baku, donatur, Salomonya dia siapin, visi misinya dia siapin, semua dari awal sampai akhir dia siapin, semua. Saya sungguh berdoa, boleh saya minta dengan pelan, kertas dibagikan, saya minta digeser aja dari samping. Saudara tetap duduk, nanti ada kertas digeser dari ujung sampai ke tengah, sampai ya ada bulpennya juga. Saudara tetap dengerin saya. Balik ke visi misi. Saudara suka nggak suka, kita ini Petrus, kita ini full timer, kita ini orang-orang yang rohani. Nggak sih, menyebut dirinya rohani. Tapi seringkali saudara tuh nggak pernah get the point. Saudara cuma gini, ya pokoknya Tuhan yang melakukan. Saya mau kasih satu firman buat setiap saudara. Di Alkitab ditulis, jadilah tenang, bukan jadilah diam. Itu dua hal yang berbeda. Saudara tenang, tapi saudara tetap bergerak. Saudara pernah dengar ayat, diamlah saja dan Tuhan yang akan berperang untukmu? Saudara pernah dengar? Saudara tahu itu ayat, itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Perkataan manusia. Musa yang berkata, tenang bangsa Israel, gak usah gerak, Tuhan yang akan berperang buat kamu. Dan Tuhan merevisi, dan Tuhan berkata, siapa bilang jangan gerak? Maju, belahlah laut itu. Baca nanti di rumah. Saudara, saya sungguh berdoa malam hari ini, saudara tulis visi misi. Ya, saudara tulis visi misimu. Saudara. Visi itu adalah mimpi yang kau bisa bayangkan. Contoh, siapa yang di sini dari Papua? Ada yang dari Papua? Mana Papua? Ini angkat tangan, nggak ada kertas. Oh, ada Papua. Oh ya, nih luar biasa kekasih Tuhan itu. Coba saudara tulis mimpi apa yang saudara mau buat. Contoh, saya mau bikin panti asuhan di Papua dengan kapasitas 1000 orang. Contoh aja. Misinya adalah langkah demi langkah saudara mau ke sana. Contoh sederhana. Siapa yang di sini mau kurusan? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau kurusan, ya, yang mau diet? Contoh. Saudara tulis, saya mau turun 15 kilo. Misinya apa? 1, tidak makan gorengan. 2, setiap pagi jam 5 pagi jogging. Nah, saya punya visi misi jogging jam 5 pagi. Sampai hari ini nggak bangun-bangun juga, saudara. Pokoknya setiap hari kita jogging, setiap hari kita olahraga sembari bahasa roh. Kemarin visi misinya gitu, bangun jam 5, lari sembari bahasa roh doling rumah. Nyatanya sampai hari ini dari tahun lalu belum 1 kali pun belum merah, saudara. Tapi itu kira-kira misi kepada visi. Nanggap? Nah, saya mau saudara tulis, ini dia, SMART. Banyak orang bikin target tuh nggak jelas. Contoh apa? Saya mau lebih diberkati tahun ini. Nah, itu apa? Diberkati apanya? Saya mau double portion. Apa yang double portion? Urapan. Urapan apa? Nah itu nggak spesifik. Targetnya nggak jelas. Saya mau lebih sehat. Sehat dalam cara apa? Kurusan kah? Makan lebih sehat kah? Nanggap? Banyak orang tuh targetnya ngawang, kayak Yusuf. Pokoknya aku cuma lihat ada bintang-bintang di langit nyembah aku. Apa? Daud tuh lo jelas, kita mau bikin bait Allah, ukurannya sekian, emasnya sekian. Saudara ngerti ya bedanya ya? Gini. Dan selesai semua. 2, measure.
Saudara harus bisa buat visi yang terukur. Kalau saudara bilang gini ya, aku akan jadi lebih baik. Nah, apa yang lebih baik apa? Nggak bisa dihitung. Aku mau lebih kaya. Berapa? Kaya itu berapa? Menurut saudara 10 juta itu udah kaya. Menurut saya belum. Satu spesifik target yang jelas. 2 measure bisa dihitung. 3 achievable. Saudara yakin gak itu bisa diraih? Contoh, Pak Jos, saya mau buat apa ya? KKR keliling 1 juta jiwa di Rusia sana. Oke, bagi Tuhan tiada mustahil, saya sepakat. Tapi bagimu itu achievable gak dalam tahun ini? Kalau enggak, ya taruhlah target itu nanti. Mungkin 5 tahun lagi saudara bisa 1 juta jiwa lah. Tahun ini belum tentu. Tahun ini mungkin 1000 dulu di kotamu. Saudara nanggap ya? Saudara nanggap ya? 4, relevan. Banyak orang itu bikin target tapi nggak relevan, nggak ada gunanya. Saya mau jadi lebih kurus supaya lebih seksi. Nah itu kan nggak relevan. Tuhan nggak dapat keuntungan. Saya mau jadi kaya raya supaya bisa ganti iPhone 20. Tuhan nggak diuntungkan dengan itu. Dan yang terakhir, time bound. Ada waktunya. Nah saudara semua udah dapat kertas. Saya boleh minta kertasnya 1? Saya minta dengan sangat cepat. Coba saudara tulis saja. Apa sih visi misi engkau tahun ini? Kalau saudara buat sesuatu yang terlalu ngawang, gak jelas, jangan. Saya mau sesuatu yang real. Dan ingat, kepentingan kerajaan surga. Contoh, anak-anak sekolah, saya mau dapat PTN, SNMPTN sekolah negeri. Buat apa? Saya punya kesaksian, sembari saudara nulis ya. Hari itu anak-anak youth saya kumpulin yang kelas 12. Hari itu saya berkata gini, saya mau kuliahin kalian. Tapi anak-anak ini berkata, enggak kok, kami mau negeri kok, lebih keren kok. Singkat cerita ada satu anak dia nggak dapat negeri, PTN dia nggak dapat. Saya tawarin sekali lagi, mau nggak kamu kuliahin aja? Mungkin masuk jurusan bisnis, enggak kok, aku mau negeri kok. Akhirnya dia keterima di gelombang kedua. Jurusannya apa? Jurusan perikanan, jurusan ngerjain ikan. Sampai hari ini lulus, belum dapat kerjaan. Dan saya cuma bilang gini, kamu tuh ngapain sih? Sok-sokan pengen negeri-negerian. Sampai hari ini cari kerja susah. Saya coba tawarin ada perkapalan. Teman saya di kapal, boleh nggak terima kerja anak ini? Dia perikanan kok. Kapal sama ikan rada beda kok. Meskipun ikan dekat sama kapal, cuman ini pekerjaan yang beda kok katanya. Dan sampai hari ini sangat susah cari kerja. Saudara, saya sungguh berdoa ada sebuah visi dan mimpi yang relevan dengan kerajaan surga. Kalau saudara punya visi dan mimpi yang ujungnya atau senternya adalah dirimu sendiri, gak usah. Contoh apa? Saudara mau gerejamu lebih besar. Buat apa? Saudara bisa sombong kepada gerejamu sebelah yang selama ini pakai parkiranmu. Nah itu kan gak relevan, gak penting. Tapi misal saudara mau bikin sekolah yang itu akan sekolah totally gratis, dan saudara mau terima 1000 orang, itu relevan. Tapi apakah itu achievable buat engkau? Ini contoh ya, saya itu tiba-tiba mimpi kemarin. Sembari saudara nulis ya, saya itu tiba-tiba mimpi. Ini mimpi beneran, saya itu jarang mimpi. Saya tipe ini, kalau kata anak-anak apa, pelor ya, nempel molor gitu ya. Pokoknya tahu-tahu pagi aja gitu kan. Tiba-tiba seminggu yang lalu tuh saya mimpi. Saya mimpi di GWR, saya itu bikin woman center. Woman center itu pokoknya jam berapapun kami ada acara di situ. Ada kebaktian, ada les masak. Dan hari itu yang saya mimpi itu adalah olahraga biar kurus. Woman center. Tapi yang datang bukan cuman perempuan, bukan cuma lansia, tapi waria yang datang. Dan saya ngomong ke anak-anak, saya nggak suka mimpi ini, tapi ini mimpi yang Tuhan kasih. Dan ayo kita eksekusi bersama. Saya butuh cowok-cowok ganteng buat bikin woman center yang ujungnya datangnya bukan woman aja yang datang, tapi itu sesuatu yang achievable buat saya.
Itu sesuatu yang measure, spesifik. Saya mau bikin KKR waria dan saya pastikan waria-waria itu melepas wignya mereka dan berkata, aku pria sekarang. Itu mimpi saya. Mimpi saya, karena saya nggak suka. Karena kata Alkitab kan waria itu nggak masuk surga. Jadi saya sebenarnya nggak gitu suka. Begitu saya peluk ada yang keras, begitu saya peluk ada yang kopong, saudara yang ngerti-ngerti lah. Tapi saya berdoa, pelayanan itu akan saya mulai tahun ini, saudara. Saudara tulis, pelayanan apa? Smart. Yang smart. Saudara tulis. Setelah itu kita akan sama-sama buat orkestra, kita penyem, kita sembah Tuhan, kita angkat di hadapan Tuhan. Saudara nangkap ya? Saudara bikin satu visi, satu mimpi yang itu achievable. Pak, saya ngisinya di bagian yang mana Pak kertasnya? Ya di mana aja lah. Biar gampang gitu ya. Pokoknya intinya saudara tulis visi misi untuk tahun, dibaliknya juga nggak apa-apa. Ini buat guidance saja. Pokoknya visi itu harus bisa spesifik, harus bisa dihitung, harus bisa di-achieve dan lain sebagainya. Kalau saudara mau buat juga bisa. Misalnya visi spesifik besarnya adalah lawatan di Johor Baru misalnya. Measure, oke, sesuatu yang bisa diukur. Yang pertama saya mau bikin KKR, saya mau bikin rumah singgah, saya mau bikin apa? Achievable, apa yang saudara bisa achieve dalam 1 bulan ini? Apa. Relevan, waktunya kapan dalam 1 bulan, contoh. Tadi saya udah memperkatakannya, saya mau bikin woman center. Di dalam mimpi itu, saya tuh cerita ke Keisha ya, ke istri saya. Saya bilang, yang saya masalah adalah di mimpi itu, saya lagi ngelatih senam. Karena hari itu senam temanya di mimpi saya. Cuman ada satu sosok yang saya tahu dia bukan wanita. Tapi dia melihat saya dengan penuh cinta, saya bilang. Dan saya tahu ini bukan perempuan beneran, saya bilang. Tapi dia tetap datang dan gak lama setelah itu di mimpi saya, makin banyak sejenis-sejenisnya, saya bilang. Dan bahkan saya itu masih ingat mukanya. Saya tunggu nanti waktu kita bikin Women Center, saya akan cari orang itu yang di mimpi saya. Mukanya itu kayak kalau saudara tahu film Moana, tapi yang Maui-nya itu loh. Mukanya begitu tapi pakai wig. Nah, saudara bisa bayangin dia pakai eyeshadow. Saudara bisa bayangin. Itu yang di mimpi saya, rada putih dikit. Itu yang di mimpi saya. Ada orang-orang seperti itu. Jadi saya cuma bilang ini, ayolah, yuk. Itu mimpi Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan yang sangat besar, sangat banyak. Tapi kalau saudara itu nggak tulis, nggak saudara intai, kata Habakuk, itu lewat. Pulang, tahun depan kita retret nih. Saya tanya, gimana Bu, ada kesaksian nggak selama tahun lalu? Gak ada Pak. Pelayanannya gimana? Dari 20 orang jadi berapa sekarang? Wah 17 Pak, yang 3 keluar Pak. Saya berharap ada loncatan demi loncatan. Amin. Yuk, coba saudara tulis, tanya Tuhan. Dan kalau saudara sudah selesai, mulai tulis langkah-langkah apa yang saudara mau mulai lakuin. Contoh, Pak, saya mau nyiapin diri buat benar-benar bikinin lawatan. Saya mau buat lawatan di sini, saya lihat ada Pak Charles ya. Saya mau buat lawatan di hutan sawit buat Pak Joshua. Dan kali ini buat 10.000 orang. Contoh, di bulan Februari. Contoh, langkah apa yang saudara harus mulai dari hari ini? Oh iya Pak, saya akan mulai puasa. Saya akan mulai doain. Saya cari tempat. Saudara nangkap ya? Ada langkah-langkahnya. Jadi nggak ngawang, oh ya lawatan. Terus langkahnya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya lawatan. Nggak bisa. Tulis. Kalau kata Habakuk, tuliskanlah besar penglihatan itu. Saya mau punya murid Pak, 100 saja Pak. Dari 0 sekarang nggak punya murid. Sekarang saya mau punya 100 saja. Orang yang benar-benar sepakat bisa siapin lawatan. Oke? Carinya gimana Pak? Ya udah cari apa yang saudara bisa temukan. Hari itu saya memulai pelayanan anak muda cuman pakai apa? Sosial media saya. Dan datanglah 30 orang. 15-nya anak futsal, 15-nya ngefans sama saya. Dipikir meet and greet. Ternyata fans saya dikit, cuma 15. Datang 15 orang. Dan itulah awal mula pelayanan anak muda kita. Sampai hari ini orang-orangnya masih ada yang ngefans sama saya itu. Dan hari ini jadi pembawa-pembawa lawatan yang ajaib. Salah satunya SV. Mereka datang dari HKBP, gak pernah bahasa roh, gak pernah bikin KKR. Datang mau ketemu Kojos, mau foto sama Kojos. Saya bilang mulai hari ini kamu jadi pemimpin Asyir. Hah? Apa itu Asyir? Pokoknya Asyir. Nanti kalau ada orang datang salamin,
urapin mereka, doain mereka. Kalau ada altar call, tumpang tangan, syok. Saya mulai dari sosial media saya. Apalagi saudara bisa turun ke jalan, cari pengamen, cari pengemis. Itu yang dimulai buin kan. Kaleo adalah pengemis, dulunya anak jalanan, betul? Itu WL pertamanya. Apa sesuatu yang jadi alasanmu itu? Saya berharap saudara pulang dari tempat ini, loncatan besar saudara nikmati, amin. Incredible and infinite. Nanti juga saya minta Pak Hendrik dengan hormat bisa pimpin, bisa bantu kita juga pimpin dalam doa. Pak Hendrik ini juga kesaksian-kesaksiannya ajaib, saudara. Saudara nanti suatu hari saudara bisa dengar kesaksian-kesaksiannya bagaimana beliau punya usaha yang luar biasa. Sekian belas restoran. Di tengah-tengah puncak dia warisin ke anaknya. Dia fokus melayani Tuhan. Ajaib, saudara. Tapi saya sungguh berdoa, saudara juga punya langkah-langkah konkret untuk saudara mengeksekusi semua janji Tuhan. Pak Hendrik ini dulunya miskin, betul ya Pak ya? Dulunya sangat miskin, saudara. Tapi Tuhan kasih satu langkah yang jelas. Seperti saya selalu katakan, saya ini enggak keluar dari batu langsung hebat, no. Saya latih diri saya again and again. Dulu semua junior saya, Stephen, Bevis, AL terutama, kami itu latihan khotbah di depan cermin. Enggak ada yang manggil kita khotbah. Anak-anak youth, enggak ada yang manggil saya khotbah hari. Saya begging ke kokoh saya, kok boleh enggak setiap kali kamu khotbah di umum, aku khotbah di sekolah minggunya, please. Tanyain pendetanya, nggak usah pakai PK, tanyain pendetanya. Ada spot nggak buat adik saya ngajar di sekolah minggu? Itu permulaan langkah saya sampai hari ini. Saudara anggap? Saya nggak langsung khotbah di tempat, enggak. Saya belajar, saya gembalain anak-anak muda. Dari berapa? Dari 20 orang. KKR 200 orang. KKR-nya hari itu 2000, cuman yang saya gembalakan 200 orang. Dan itu terus dikembalain. Jadi pasukan Tuhan, disebar sampai ke Blora, sampai ke Lampung, sampai ke Sumsel, sampai berbuah-buah sangat banyak. Saya sungguh-sungguh berdoa. Saudara tahu, mimpi itu akan tetap di atas kalau saudara nggak mulai gerak. Tulis. Ayo tulis. Ayo tulis semua langkah-langkah konkret yang saudara komit engkau mau lakukan pulang dari tempat ini. Contoh, saudara engkau mau jadi orang yang membiayai lawatan Tuhan. Pulang baca buku. Hari itu saya punya restoran saya tutup. Dalam satu hari saya baca 13 buku, saudara. Dalam 2 bulan saya baca 13 buku. Saya selesain semua. Bukunya Elon Musk, bukunya Jack Ma, bukunya Kiyosaki, saya baca semua. Saya baca tentang saham, tentang investasi. Gak bisa. Harus ada langkah konkret. Anak-anak muda di tempat ini. Di sini saya tahu ada beberapa unit-unit. Kenapa selalu unit kalian jadi unit yang tidak dipakai, tanda kutip? Ya mungkin kamu gak punya persenjataan. Kamu gak pernah upgrade. Kamu harus tahu beban dan tanggung jawab dari anak-anak rock itu seperti apa. Saya tarik, saya stretch, saya paksa setiap mereka. Itu yang buat mereka punya kekuatan, punya keberanian ngambil keputusan dengan sangat kuat. Mereka jadi WL, mereka khotbah. Saya stretch. Kalau saudara, tadi kan ini saudara dari kelas Petrus ya. Kalau saudara tadi di ARK, ada perempuan yang sipit-sipit, yang mimpin icebreaker, saudara ingat? Yang tadi di atas, itu bendahara kita. Kita kurang orang buat KKR ini. Akhirnya bendahara kita mimpin icebreaker, saudara bisa bayangin gak? Dan not bad kan, oke kan? Bendahara, itu bendahara. Saudara bisa bayangin, bendahara aja kita stretch. Hari ini bibinya Miel, bibinya loh, saya lempar ke Amerika. Gak usah pulang nanti bulan depan. Saya bilang, kamu gak boleh pulang sebelum kamu mewarisi sangat banyak. Saya kirim ke Amerika loh. Kok tega banget, tega saya. Daripada mereka mati di lumbung padi, saya bilang, lebih baik saya usir mereka. Mamahnya yang kadang suka nggak tega saya lihatnya. Pak Joshua, kapan anak saya pulang? Belum tante, sabar ya tante, anaknya belum lulus, saya bilang. Saya bilang, kamu nggak boleh pulang sebelum kamu dapat rumah kamu.
Bukan rumah di surga ya, rumah beneran di Kemang Pratama. Saya bilang, doa, minta sama dia. Saya usir anak 16 tahun si Kenis, saya lempar ke Cirebon. Saya usir. Karena hari itu saya dapat ayatnya, berdoalah untuk kota di mana engkau aku buang, bukan jalan-jalan loh. Jadi memang anak-anak muda mungkin harus dibuang lagi kali mereka. Saya buang ke Blora Widya, nguasain satu gereja yang hampir ditutup karena pandemi. Takut semua masker berlapis-lapis, pakai masker 2 lapis, pakai face shield lagi. Dia datang, semua orang sakit masuk rumah sakit semua. Satu-satunya dia yang pegang, dia doain semua orang sembuh seketika. Gerejanya percaya ini bukan masker-maskeran, aku harus pakai kuasa ilahi. Sampai hari ini jadi donatur gitu. Itu Blora. Ada yang di Lampung, ada yang Sumsel. Saudara tahu bagaimana SV saya buang? Teman-teman yang Lampung Sumsel tahu. Esperanza, Julia saya buang ke Lampung ke Sumsel. Ada langkah konkret untuk menyiapkan lawatan. Dan sebagian orang, sebagian pasukan cuman berangan-angan. Oh iya, nanti kalau ada lawatan saya bagian tepuk tangan. Saya bilang, saya nggak mau bagian tepuk tangan, saya mau jadi pemain di situ. Saya nggak mau jadi supporter bola yang setiap kali timnya menang hore, timnya kalah ya, timnya juara dapat duit nggak sih? Enggak. Saya mau yang jadi pemain yang angkat piala itu. Saudara anggap? Saya nggak mau yang jadi supporter, udah bayar tiket mahal, harus nonton. Saya mau jadi pemain di situ. Mungkin saya akan latihan lebih keras, makanan saya diatur, tapi saya mau jadi pemain di situ. Saya berdoa, saya pasukan di tempat ini. Saudara memutuskan, saudara jadi orang-orang yang akan di tengah lapangan saat lawatan itu datang. Saudara bukan supporter GGB, di sini ada GGB kan? Stop jadi supporter. One day, Bu Yani, ini tante saya, seangkatan sama Bu Iin loh, harusnya loh, ini tante saya kandung. Betul ya? Harusnya berdiri di depan semua orang seperti Bu Iin memimpin. Dahsyat. Saya belum percaya. Amin, aminnya gitu, amin. Tante ya, saudara, tante saya dari Bu Yusa ya, kandung. Jadi kita ini punya kekuatan ilahi, saudara. Ayo tulis, jangan liatin saya terus. Ayo tulis. 5 menit lagi ya, persis jam 8, lalu kita akan doa, lalu kita akan tutup. Kita akan tutup dengan pengurapan. Nanti saudara bisa siapin minyak masing-masing. Saya yakin pasukan terdahsyat punya minyak. Kalau nggak punya minyak, ya bisa minta ke kiri kanannya. Saudara, saya sungguh-sungguh berdoa ada langkah-langkah konkret, saudara, nyata gitu. Anak-anak kami latih ini, belajar pajak, belajar akuntansi online, ambil yang gratisan atau yang kursus 200 ribuan. Semua saya S1-in, semua saya S2-in. Saudara bisa bayangin, di tengah mereka ngerjain lawatan di Lampung, saya maki-maki karena gak ngerjain skripsi. Saudara bisa bayangin gak? Dia bikin KKR 2.000 orang, semua orang rebah pulang, skripsi. Nggak ada yang terlalu ilahi buat saya. Pulang skripsi ya skripsi. Mau khotbah, mau 2.000 orang rebah, mau 2.000 orang sembuh, skripsi ya skripsi, saya bilang. Nggak ada joki-jokian, nggak ada. Ketahuan pakai joki, saya delete filenya. Saya sekeras itu dengan anak-anak. Dan ada sebagian orang-orang yang disuruh puasa aja malas, disuruh belajar aja malas. Saudara tahu betapa jauhnya itu? Saudara lihat, makanya kalau saudara lihat tadi PPT-nya salah. Ini anak orang kaya, ini anak donatur yang baju merah nih. Ini anak donatur salah satu yang besar di Tangerang. Saya paksa pegang PPT hari ini. Semalam dia rumahnya di Tangerang. Udah, mamahmu suruh pulang, enak aja, nggak ikut ibadah. Nggak tahu tidur di mana, kayak toilet banyak di sini, tidurnya di sana. Akhirnya saya kasih rumah saya, loh, saya kan baik. Udah, pokoknya mamahmu suruh pulang, dewasa, tinggal belajar. Semua saya paksa. Saya paksa desain batik, untung 20 juta. Belum, nanti nih, ingat ini. Untung 20 juta. Saya paksa semua anak-anak. Ibaratnya itu sampai, apa ya, mereka udah ngos-ngosannya kayak saya belum puas gitu.
Kalau belum berkeringat, belum sampai mau pingsan itu saya belum puas rasanya. Sampai moto kami kan kerja. Saya berharap ada langkah-langkah konkret pulang dari tempat ini.